Nah, Allah SWT mengingatkan kita malam ini, Bu. Mengingatkan kita. Ini selalu diingatkan Allah. Kalau kita ini kadang sholat, apalagi sorangan, mestinya sholat sorangan itu panjang-panjang, ya. Tak ngaruh beban kita. Kalau sholat jamaah, imam ini kan tak jadi nak panjangnya itu. Makanya lihat imam belakang, ya. Sufufakum sholat sambil lihat belakang. Pertama melihat kerapian, yang kedua melihat lurusnya. Rasulullah sampai nepuk dada salah sahabatnya, karena dia agak maju dikit. Kau udahlah aku dibedakan hatimu dengan saudaramu yang lain. Maksudnya rata-rata. Baik maksudnya salam. Maka itu sufufakum gitu, luruskan dan rapatkan saf. Yang ketiga melihat itu lihat, oh ada budak kecil, oh ada orang tua, ada orang sakit nih. Nah, jadi kapan sembahyang jadi imam, ya agak sedang lah. Kalau tak ada nak pendek gitu. Assalamualaikum. Kita kan sorangan. Membaca sebenarnya panjang sepanjang-panjangnya kan kita seorang. Merasa ke badan kita, tak ngaruh tanggungan di belakang tadi kan. Tetapi pada umumnya ya bukan cuma orang lain, bukan aku tu lah. Kapan ngayung seorang kan pendek-pendek ini kalau ayat ya. Ayat pendek-pendek ini kalau. Memang kalau seperti itu. Dan di antara ayat pendek itu tadi wailul likulli humazatil lumazah. Nah, kunian cerita wailul ya. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Celakalah bagi mereka yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Sibuk dengan harta tadi, dengan dunia tadi. Ya, barulah dihitung lagi. Dihitung lagi hartanya tadi itu ya. Sehingga lupa ibadah dan sebagainya. Lalai dengan Allah SWT. Ya, ringan kalau benar, ringan benar kalau hartanya kan berkurang. Ya, kalau hilang, kalau loak, ya. Akhirnya bakhil. Oleh sayang tadi itu, ya, dengan harta tadi bakhil, penekit, ya, keket ya. Tak galak sedekah, tak galak keluar, tak galak berugi, tak galak bantu wong, ya, seperti itu. Nah, orang masuk orang yang celaka, apalagi dua-duanya ada di dia. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Dia mengira bahwa harta banyak tadi pacak muat dia awet muda, pacak muat dia lama atau bakal tak mati-mati. Sampai seperti itu. Ya. Umur panjang gitu kita omongkan di awal tadi. Ya, dengan hartanya tadi. Dia pacak aman, tentram, selamat dan sebagainya. Ya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Hutama ini dalam secara bahasa artinya penghancur. Jadi neraka yang kalau masuk ke situ hancur badan kita ini, hancur. Cuman Allah ingin merasakan kepada orang penghuni neraka itu siksaan yang terus menerus. Ya, kenapa? Karena selama di dunia nikmat terus menerus, tapi dia lupa. Nah, itu nampak gari genti sekarang kan. Ya, kesusahan terus menerus tanpa henti. Maka itu ketika badan kita tak terasa lagi sakit, ya, belum hancurnya, belum mati, ya, tak lagi terasa sakit, dibalikkan lagi kulit tadi yang melepuh tadi
balik ke baru lagi. Sehingga tak berhenti sakit, tak berhenti yang sakit. Kalau kamu nak melahirkan itu ada jedahnya, kadang sakit, kadang tidak. Nah, ini tak berhenti, sakitnya terus, sakit gigi kadang-kadang tak tahu sakit, tak tahu sakit lagi. Ini dunia. Nah, di akhirat lagi tak berhenti sakitnya. Jadi dimasukkan, dilemparkan orang yang dalam umpat nyelok, kemudian juga sayang dengan harta tadi, sibuk, habis waktunya untuk mengumpulkan harta dunia ini, dikumpulkan banyak, sehingga dia bakhil, menekit, agak mampu orang dan sebagainya, dan sombong dan seterusnya, maka Allah akan lemparkan dia ke neraka penghancur tadi itu, neraka hutomai. Allah kemudian ingin mendetilkan ada apa di dalam neraka hutomai itu. Allah SWT berfirman, "Wa ma adra kamal hutoma." Tahu tak kamu kau ni yang apa hutoma itu? Ya. Narullahil muqadah. Di dalamnya itu ada api, ya, yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan. Nah, neraka hutoma itu api. Namanya neraka nar itu artinya api itu, ya. Jadi isinya api galau satu. Ya. Segala neraka api galau isinya, tak naruh, ya. Itu. Kemudian Allah berfirman berikutnya, allati tattali'u 'alal afidah. Kita kemarin kan bahas Allah tentang api yang ada di neraka. Uji Nabi itu api yang ada di dunia ini itu cuma 1/70 dari api yang ada di neraka itu. Nah, jadi Allah kemudian menjelaskan dalam surah Al-Humazah ini, allati tattali'u 'alal afidah. Api itu panasnya, Bu. Sampai panas itu, kata Allah Al-Quran ini, yang membakar sampai ke hati. Yang sakitnya tuh di sini. Sampai ke hati, sakitnya nantinya. Kurang kalau namanya sakit hati, ada pepatah mengatakan kan, kalau pedang lukai tubuh, banyak obat baca dicari. Tapi kalau lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari. Kalau hati itulah sakit, saro nak obatnya dulu. Maka itu hati-hati kita bersikap, hati-hati kita berucap. Kalau baik sikap kita, ucapan kita termasuk kategori humazah dan lumazah tadi. Perkataan kita itu menyakitkan hati seseorang. Yang ternyata hati yang sakit tadi itu tak baik-baik, selalu dipendam sakitnya. Selalu terasa lagi. Ketika dia sakit hati tadi, dia berdoa dulu. Dan ternyata yang sakit hati tadi, yang disakiti itu orang benar, orang soleh misalnya, umpamanya kan, yang diomongkannya kan, yang disakitinya tadi dengan lisan atau sikapnya tadi. Ternyata orang baik, orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Orang biasa baik ketika terzolimi, uji Nabi, dikabulkan Allah doanya itu. Makbul doa orang yang teraniaya. Apalagi orang teraniaya itu nih. Nabi ini ceritanya sebenarnya adalah terkait dengan orang yang mengumpat mencela Nabi. Nanti saya sampaikan asbabun nuzul. Saya lanjutkan dulu. Jadi api di hutoma itu panas yang membakar sampai ke hati. Lalu apa lagi muntah yang terjadi dengan orang yang di hutoma, orang yang mengumpat mencelanya, yang mengumpulkan harta banyak lalu sombong dan menyakiti orang lain tadi itu, ya, dengan harta yang dia miliki tadi. Padahal harta itu dari Allah SWT. Innaha alaihim muqsadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Nah, bayangkan tempat dalamnya api, ada orang masuk ke dalam itu, panasnya itu sampai ke hati, jadi lalu dia ditutup rapat di atas. Aku bayangkan cak dalam presto. Ya, di presto itu ya umumnya sekarang tidak dulu lagi masak pakai rice cooker. Pakai presto masak sekarang ya. Dia nih cepat ternyata cepatnya. Masukkan itu, kapan mulai mati kelah kompor. Tunggu sampai berhenti mati, kapan dibuka masak nasi tadi. Cepat matilah. Kalau paling berapa menit? Jadi seperti itu. Nah, maksud aku ngapu baca cepat itu karena di situ tuh kan presto itu kan panci tekan namanya, panci tekan. Itu tekanannya luar biasa dan panasnya pasti luar biasa. Lagi api tak ada di dalam itu lagi.
bebek yang tua nian misalnya, tua bangko, bebek lagi lembut dengan cepat oleh saking panas dalam itu. Tak harus pada api di situ. Nah itu nih utama kan ibu, dalamnya api, kemudian ditutupkan, ditudungkan, ditutupkan situ. Nah, apalah rasanya? Tak api presto tu dia lagi empuk. Seperti itu, yang sekejal-kejal daging dari itu empuk, seperti itu. Apalagi dalamnya ada api, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Lalu terakhir Allah berfirman, fi amadin mumaddada. Tak cukup dengan itu baik orang yang pengumpat pencelahan itu hukumannya. Tetapi Allah berfirman, sedangkan mereka itu yang ngumpat, yang nyelok, yang sombong dengan harta yang dia miliki, sibuk dengan dunia ini tadi, lalu dia sombong, dia bakhil, ya, dia zolim, mentanglah dia kaya, dia zolim buat sekendaknya dengan orang-orang yang lemah ini tadi, ya, ya, tak galak beribadah kepada Allah dan seterusnya. Dia merasa aman dengan kekayaannya tadi, ya. Tak mungkin namanya COVID-19 datang ke kami. Ternyata banyak orang kaya yang kena COVID dulu, termasuk Presiden Amerika kena, ya. Kemudian mereka di dalam itu diikat fi amadin mumaddada. Mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nah, jangan dengan kamu masak ayam tadi dikebat kakinya, itu kayu agak panjang buat. Nah, ditaruh dalam presto tu, dalamnya ada api lagi. Nah, naudzubillah. Itulah tempat kembalinya orang-orang yang pengumpat dan pencela. Naudzubillah. Bapak Ibu Ta'ala, saya baca-baca buku kitab Asbabun Nuzul, ya. Dari ayat ini saya temukan kisahnya seperti ini. Ada 3 riwayat Ta'ala. Ada yang mengatakan ini terkait dalam riwayat Utsman, ya, dan Ibnu Umar. Mereka ini mengatakan bahwa ini terkait dengan Ubay bin Khalaf, seorang tokoh Quraisy yang kaya raya, yang kawin tadi mengumpulkan harta tadi. Dia ketika melihat Nabi ngumpat ngeluh, siapa yang parah dia diajaknya ngumpat, jangan Muhammad, dia ini tahu tak, dia ini orang yang telah memisahkan umat dengan anak, ngomongkan Nabi tadi. Ya, kena dia main ini, ya, umatnya beriman, anaknya kafir kan bisa aja. Ya, atau sebaliknya, kan seperti itu. Ya, nah orang gila ini lewat depan kita. Mbak itu terlihat Nabi, siapa baik diajaknya nak ngumpat nelo dari celonya tu lah. Ini seperti itu. Nah, ada kaitan dengan itu. Lalu Allah turunkan ayat. Lalu dalam hadis riwayat As-Su'udi itu berkaitan dengan Jamil bin Amir al-Jumbi. Sama baik dengan lewonya dengan Ubay bin Khalaf ini tadi. Kapan melihat Nabi, ngumpat nelo Nabi. Lalu ada lagi dalam riwayat Ibnu Ishaq yang dimaksudkan ayat ini adalah Umayyah bin Khalaf. Sama pula tokoh kafir Quraisy. Jadi ketika melihat Nabi SAW, ya, diumpat, diceloi, ya. Pengumpat itu dengan kata-kata, kalau nyelo itu dengan sikap. Ya, aku baca di tafsir Ibnu Katsir seperti itu penjelasannya. Ya. Lumaza itu menyelo dengan sikap. Nah tadi, itu mungkin monyong-monyong mulut, dengan sikapnya yang meremehkan, menghinakan orang-orang yang dianggap lemah tadi itu, yang dia tak senang.